Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K, melanjutkan episode tentang sosiokultural. Yang ini merupakan episode yang ketiga ya. Merupakan episode yang ketiga tentang sosiokultural. Buat teman-teman yang baru bergabung dan ingin melihat episode yang sebelumnya, teman-teman bisa buka di list video dari Nursing Update, dan teman-teman bisa juga buka playlist latihan soal P3K Tenaga Teknis tahun 2023. Di sana kita sudah pernah bahas tentang kompetensi manajerial sampai 5 episode, dan kompetensi sosiokultural yang episode 1 dan 2. Baik, sebelum masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1, pimpinan Anda akan mengadakan rapat di kantor Anda. Rapat telah dimulai, sementara Anda datang terlambat. Anda datang saat perbincangan dalam rapat tersebut berlangsung hangat, padahal Anda ingin menyumbangkan ide dan saran. Apakah yang akan Anda lakukan? A. Meminta waktu untuk berbicara. B. Menunggu kesempatan untuk berbicara. C. Segera berbicara dan mengemukakan pendapat. D. Menanyakan apakah Anda boleh segera berbicara. E. Duduk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung. Setelah itu kemudian Anda berbicara. Baik, kita perhatikan soalnya. Di sini kantor kita akan mengadakan rapat. Lalu rapat telah dimulai dan kita datang terlambat. Lantas kita itu sebenarnya punya ide yang ingin disampaikan ya. Cuman waktu pas kita datang, rapatnya itu sudah ada diskusi yang berlangsung hangat gitu ya. Nah, sementara kita ingin menyumbangkan ide gitu, terus apa yang mau kita lakukan gitu ya. Kita lihat pilihannya, apakah A. langsung meminta waktu untuk berbicara? Tidak ya, sebaiknya kita tidak menyela karena kita juga baru datang ya. Kemudian B. menunggu kesempatan untuk berbicara, ini oke, kita tandai dulu. Kemudian C. berbicara dan mengemukakan pendapat, ini juga tidak memaksakan diri ya. Nggak minta kesempatan, tiba-tiba langsung ngomong aja. Yang D. menanyakan apakah Anda boleh segera berbicara, ini juga sama dengan menyela ya. Menyela diskusi yang sedang berlangsung. Kemudian yang E, duduk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung. Setelah itu kemudian Anda berbicara, ini juga iya. Oke ya, kita tandai. Jadi kita ada di antara pilihan B dan E ya. Menunggu kesempatan untuk berbicara dan duduk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung. Setelah itu kemudian Anda berbicara. Baik, di sini kan menunggu kesempatan untuk berbicara itu bisa jadi jeda atau ketika teman kita sedang blocking gitu ya, diam gitu, lalu langsung berbicara saja begitu ya, bisa masuk ke dalam kategori ini. Jadi yang paling lengkap dan bisa menggambarkan situasi yang diinginkan yaitu kita membiarkan pembicaraan berlangsung hingga selesai di antara mereka yang telah hadir lebih dulu itu. Setelah itu kemudian baru kita berbicara ya. Itu kan maksudnya sebenarnya. Jadi yang tepat untuk soal nomor 1 ini kita pilih yang E, teman-teman. Duduk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung. Setelah itu kemudian kita berbicara. Tidak hanya sekedar menunggu kesempatan ya, karena menunggu kesempatan itu maknanya bisa saja mencari celah gitu. Ketika ada blocking dikit, teman diem, lagi berpikir, kita langsung masuk gitu ya. Nah, kalau yang E ini lebih lengkap ya, di mana kita duduk diam dulu, mendengarkan diskusi yang sedang berlangsung. Nanti ketika diskusi sudah selesai, di antara mereka baru kita masuk dengan mengusulkan apa yang ada dalam pikiran kita. Baik, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pekerjaan Anda selalu menuntut Anda untuk dapat bekerja sama dalam tim. Dan hampir dalam setiap kegiatan di kantor Anda akan dibentuk tim baru. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda latar belakang suku dan agama dengan Anda, maka Anda akan waspada dalam bersikap.
B. Bersikap toleran dan menghormati mereka. C. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja lain. D. Menjaga jarak dengan mereka. E. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Nah, kita lihat di sini kasusnya, situasinya kita diusahakan untuk selalu dapat bekerja sama dalam tim. Yang ternyata di kantor kita itu selalu dibentuk tim baru ya. Jadi timnya nggak tim yang lama. Kalau tim yang lama kan terus-menerus kita udah biasa ya. Kalau tim baru kan kita harus selalu adaptasi dan berusaha bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, sementara tim kita itu latar belakang suku dan agamanya beda dengan kita ya. Maka apa yang akan kita lakukan? A. Bersikap waspada? Tidak ya, kita tidak perlu berlebihan menghadapi hal yang seperti itu. B. Bersikap toleran dan menghormati mereka, ini iya, kita simpan. C. Meminta atasan untuk memindahkan mereka, bukan mereka ya, kita ya. Memindahkan atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja lain, ini juga tidak. D. Menjaga jarak dengan mereka, ini tidak. C. Khawatir jika ucapan Anda akan dapat menyinggung mereka, ini enggak ya. Yang kita ambil untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat. Agar kita bisa bekerja sama dalam tim dengan kondisi latar belakang suku, agama yang berbeda dengan kita, maka kita harus bersikap toleran dan menghormati mereka. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Setelah menabung cukup lama, akhirnya Anda telah memiliki uang yang cukup untuk membeli sebuah rumah. Anda kemudian mulai membuat daftar prioritas yang dapat menjadi pertimbangan untuk memilih rumah. Pertimbangan tersebut mulai dari aspek fisik, keuangan, dan sosial. Dalam pertimbangan aspek sosial, Anda akan memilih tinggal dalam lingkungan yang titik-titik-titik. A. Sepi. B. Rumahnya berdekatan. C. Suasana penuh kekeluargaan. D. Tertutup. E. Suasananya individual. Baik, kita lihat soalnya. Di sini intinya kita sedang ingin membeli rumah ya. Sedang ingin membeli rumah, lalu kita sedang menentukan rumah mana yang mau dipilih. Dan ada beberapa pertimbangan, ada aspek fisik, keuangan, sosial. Nah, yang ditanyakan yang aspek sosial ya. Dalam aspek sosial, kira-kira kita ingin tinggal dalam rumah yang dalam lingkungan rumah yang seperti apa ya? Dalam lingkungan yang seperti apa? Apakah sepi? Tidak ya. Kita harapannya tidak di lingkungan yang sepi banget gitu ya. Kalau sepi sekali kan aspek sosialnya nggak dapat. Kemudian rumah berdekatan ini bisa masuk ke aspek fisik ya, dempet-dempetan. Jadi ini bukan. Kemudian C, suasana penuh kekeluargaan, ini aspek sosial, ini yang kita harapkan. Kita tandai dulu. D, tertutup, tidak. E, suasana individual, tidak. Kita tidak mengharapkan suasana yang individual ya, karena tetangga merupakan orang yang terdekat ya, yang bisa membantu kita dalam situasi-situasi tertentu ketika keluarga kita sedang jauh ya. Jadi kita harapannya bisa memiliki tempat tinggal di lingkungan yang suasananya penuh kekeluargaan. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya C, teman-teman. Baik, mudah difahami ya. Soal nomor 3 ini teman-teman merupakan soal yang terakhir ya. Untuk pertemuan hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.